Kita ke pendahuluan dulu yang pertama, latar belakang. Jadi yang pertama penyebaran jaringan 5G di Indonesia mungkin masih terbatas, terutama di wilayah rural kayak pedesaan, juga masih banyak blank spot. Lalu ketergantungan pada operator besar menciptakan kesenjangan akses digital. Lalu yang kedua, Dinas Kominfo Kota Tangerang Selatan melakukan eksperimen membangun jaringan 5G mandiri, private 5G menggunakan teknologi Open RAN. Lalu yang kedua juga menggunakan software yang open source. Dan yang ketiga, buku ini disusun sebagai panduan praktis dari eksperimen tersebut, dengan harapan dapat menjadi referensi bagi instansi, kampus, dan komunitas dalam mengembangkan jaringan 5G privat secara mandiri. Lalu tujuan dan manfaat, tujuannya yang pertama memberikan panduan teknis membangun jaringan 5G privat menggunakan teknologi Open RAN dan perangkat open source. Terus yang kedua, meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap arsitektur dan juga implementasi jaringan 5G. Lalu yang ketiga, mendorong kemandirian daerah dalam membangun infrastruktur telekomunikasi tanpa bergantung pada operator besar. Jadi mungkin dinas-dinas di daerah lain bisa melakukan hal-hal yang sama. Manfaatnya menjadi solusi konektivitas di daerah terpencil dan belum terjangkau jaringan komersil. Kedua, menyediakan rujukan praktis bagi diskominfo lain, institusi pendidikan, dan juga komunitas teknologi. Yang ketiga, meningkatkan kompetensi SDM di bidang jaringan seluler berbasis Open RAN. Yang keempat, mendorong pengembangan inovasi dan use case 5G di berbagai sektor. Lalu implementasi. Struktur buku dan teknologi kunci. Struktur buku ini terdiri dari beberapa bab yang membahas mulai dari dasar teori 5G, kebutuhan perangkat keras dan lunak, juga konfigurasi dan pengujian jaringan. Terus teknologi kunci yang digunakan meliputi Open RAN, arsitektur 5G, RAN dan Core Network, serta software open source seperti Open 5GS, SRS RAN, dan UI RAN SIP. Perangkat yang digunakan, implementasi jaringan dilakukan dengan menggunakan perangkat SDR seperti USRP B200 or USRP B200 and dan Comba G-Node B sebagai radio komersil. Lalu untuk perangkat lunaknya kita menggunakan Open 5GS sebagai core network, SRS RAN untuk sebagai software RAN, Radio Access Network, dan URAN SIM sebagai simulasi perangkat pengguna alias simulasi HP. Lalu prosesnya meliputi instalasi software, konfigurasi sistem, dan pengujian konektivitas melalui ping test dan verifikasi jaringan berjalan, dan juga speed test. Dan penerapan hasil dari eksperimen menunjukkan bahwa jaringan 5G privat dapat dibangun dan dijalankan secara mandiri, dan sistem berhasil menghubungkan perangkat pengguna ke internet melalui core dan RAN yang dibangun sendiri. Dan ini topologi yang digunakan. Jadi topologinya menggunakan core network Open 5GS di sini yang open source, lalu di combine dengan radio komersil milik Komba seperti ini. Dan ini hasilnya. Oh, kurang gede Ya lumayan lah. Sip. Tah. Mungkin itu saja. Ya, terima kasih Fata atas penjelasannya. Mungkin saya lebih tertarik dengan riset yang Fata lakuin sih. Di sana Oh, coba cerita. siap. Jadi Halus. di sini kalau di sini lagi coba combine LLM sama OpenRAN, Pak. Open Rent. Ya. Open RAN tuh BTS Kemudian seluler. tuh, oh, Jadi menggabungkan ilmu jaringan seluler dengan ilmu AI semacam itu. oh, iya. Itu pakai apa? LLM-nya sekarang lagi pakai Gemini.
LLM sama rig. Jadi menggunakan LLM sebagai otomasi konfigurasi konfigurasi otomatis. Jadi ada konfigurasi yang misalnya error, dia si LLM ini akan ngebenerin, juga ngasih ini ada konfigurasi yang error, kita masukin ke LLM dan nanti outputnya konfigurasi yang benar. Seperti itu, Pak. Itu otomatis sih. Maksudnya Ya, otomatis benerin gitu konversi. Nggak ada campur tangan manusia lagi. eh, pakai reg ya, ada regnya juga, jadi ada sedikit lah. Oh, bukan. Maksudnya kalau kita kan misalnya saya nih pakai Gemini di Hmm. chat nih. WiFi saya error nih, error bla bla bla. Benerinnya gimana? Nah, itu kan kalau Gemini Oh, biasa kan dia hanya nampilin solusinya aja tapi nggak dibenerin gitu si ah, WiFi. Nah, itu iya. Ini sama konfigurasinya juga, Pak. otomatis sih. Oh, Otomatis gitu, Pak. Jadi si Gemini ngomong sama udah. mesin langsung ya? Gemini sama mesin apanya, Prof? Open RAN-nya. Oh, iya, iya, iya. Kosong berarti pembimbingnya. Berarti iya, Udah beres atau gimana, Pak? Gimana, Sampai Pak? mana? Sampai mana udah beres? Atau Sekarang lagi mungkin 70%-an join bareng. Jadi pekerjaan saya itu joinan bareng sama anak S2 di sini, orang bantu-bantuin. orang Taiwan juga atau Iya, Pak. Ini orang Indonesia? ini nih. Tuh, yang kacamata. Nah, ini lagi pada ngobrol gitu lah. Oh, bahasa apa? Bahasa Inggris, Pak. Oh, tuh harusnya Mas presentasi bahasa Inggris ini Pak nih, biar terbiasa. Sebenarnya ya, aduh jangan apalah. Kan Bahasa nanti Sunda juga we itu. iya iya mantap mantap. Udah mulai nulis atau masih eksperimen dulu? Oh, nulis papernya. Iya. Udah, Pak. Udah mulai nulis. Oh, mantap. Udah. Pertanyaannya gini, gimana caranya Gemini ngomong sama mesinnya, sama Open RAN-nya gimana caranya? Mungkin. Kan Ya. outputnya Gemini kan ini apa teks gitu ya, kayak lama kan outputnya kayak gitu kan. Iya, Pak. Gimana caranya dia ngirim ke mesin? GitHub. Hmm. Ini dosennya pada nanya beneran, yang ini mah bukan bukan uji. Layar saya udah kelihatan belum ya? Belum, Belum. belum. Nah, mulai pelan-pelan. Ini ya. Sebentar lagi. Nah, udah kelihatan. Anjrit. Coba upload. Ya. Oh, ditembak pakai Python ini teh. Iya, pakai Python, Prof. Pakai API-nya Gemini. Iya, ke Gemini-nya Kodenya, kebayang. Gimana kita ngomong ke Open RAN-nya berarti? bentar. Ini loading. Ini harusnya di PC yang satu lagi sih. Ini mudah-mudahan bisa dilihat. Jadi Baru kita soalnya masukin, ada outputnya buka IPYNB berapa? iya, sistem arsitekturnya kayak gini. Linknya ke situnya. Kan sini sama itu. Wah, si Fata udah bisa bahasa Cina tadi teh. Mantap. Mau kembali. Bisa. Itu tulisannya udah tulisan kanji Cina. Posot.
Ingat aja kan jadi. Dia kan nanya di proposal Waduh, ini. lemot, lemot, sabar, sabar. Mulai. Sebentar, bro. Saya tunjukin sistem arsitekturnya biar kebayang. Tapi berarti butuh di parsing lagi ya. Saya juga kan ini Eh, kata apa namanya, bikin LM juga tuh buat ngidentifikasi trait ya. Trait itu bacanya dari DNA. Kan DNA manusia itu kan sebenarnya sama tuh harusnya semua orang, cuman dari penelitian A, B, C, D ini bisa membuat suatu fitur-fitur tertentu, kayak misalnya orang A dia bisa diidentifikasikan misalnya lebih kuat begadang atau segala macam. Nah, ini kan bisa dibaca dari DNA. Nah, itu kan saya pakai LLM juga tuh, digabung sama RAG. Nah, itu bisa dari LLM kita bisa minta, misalnya ya, dijadiin formatnya ini nih, format JSON. Kan bisa tuh dibikin format JSON-nya harus sesuai nih jawabannya nanti di eh, misal kolom A nanti isinya ini, kolom B isinya ini. Nah, itu bisa di set. Terus biar tujuannya apa? Biar nanti bisa dibaca lagi sama program lain. Itu bisa sih di situ. Berarti Fata sistemnya kayak gitu juga ya? iya mirip Jadi Pak, nanti mirip. dari program Python-nya ngebaca format yang dilempar dari si LM-nya. Iya, Sebenarnya iya kan mirip. sebenarnya kalau dari generatif AI itu dia ngebaca instruksi kan. Instruksinya kan kalau di LLM ini ya, yang pertama itu kan dari si user nih, si user ngetik, user tuh sebutannya apa ya? Eh, si user kalau nggak salah di ini kan user ya, tagnya tuh, Iya tagnya Pak. user, nanti pertanyaannya apa, Jawabannya apa? sampai EOL ya, EOL, terus baru nextnya itu si asisten, asistennya itu nanti tagnya apa, baru si SOL-nya ya, start offline-nya, start offline-nya baru yang perlu dilakukan generate-nya. Nah, itu kan jadi bisa di custom sebenarnya dari output si LLM-nya mau kita format juga bisa. Berarti kurang lebih kayak gitu bukan Pak? Iya Pak, Sistemnya. mirip Pak. Nih saya liatin sistem arsitekturnya. Itu teh buat ngasih training LLM-nya ya modelnya tadi teh. Kalau yang di saya sih ini sih Prof, Nah, biar output dari si LLM-nya bukan format yang langsung dibaca sama manusia, tapi format kayak JSON, jadi kayak tag-tag gitu, Prof. Jadi iya, lebih gampang dibaca sama mesinnya. kode program. Oh iya iya iya. Saya bikin kayak gituan buat ini Bang soal Moodle. Jadi pakai formula Moodle langsung. Tapi Oh iya, bener bener bener. transfernya saya manual Iya bisa juga. ngetik-ngetikan ya teh. Nah, ya kumaha ya sok digedein dikit atuh. Gak kelihatan Ya sebenarnya mirip sih Prof, tapi jadi kayak ada middleware-nya, Iya, middleware-nya kayaknya butuh bahasa itu. sendiri. Saya pengen tahu aja ini kalau OpenRAN kan dia nge-write langsung ke konfigurasi, ke file konfigurasi sih sebenarnya ya. Jadi pertama ini Prof, ini kita punya Pak, eh, kita punya konfigurasi file sama kalau di running kan ada lognya ya. Iya. Nah, dua Saya file itu. digedein lagi, kurang jelas. Oke. Ini ada konfigurasi sama log. Dua file ini dimasukin ke file yang IPYNB ke Jupyter Notebook tadi, Oke. terus di parsing dan sebagainya. Terus nanti si Jupyter Notebook tadi itu melihat ke dataset. Ininya kursornya diarahin atuh. Biar tahu. Gimana ya? Oh ini ngeheng ya? Kayaknya komputernya Fata ngeheng ini Prof. Oh, nyangges lah. Sok atuh lah ceritalah. Oh, ngeheng Pak. Ya udahlah. Iya gini ya. Jadi gimana tadi ceritanya?
Wah, Jadi Fata intinya ini di senang masuk ya. tool yang tadi. Ya. Setel- Setelah setelah masuk tool, bla 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 bla, dibenerin sama si LLM, Nah, ini kan ada JSON nih ya. keluarnya Iya, menarik juga nih. konfigurasi yang benar. Hmm. Di kotak yang dari ini configuration element ini ada reason, ada LLM suggestion, sama ada titik-titik JSON. Ini titik JSON apa nih? And nggak jelas tulisannya. Gambar. Berarti outputnya JSON juga ya? JSON. Yang ini Pak, ini bukan. Oh, di sebelah Yang situ di, hitam KB itu mah di gua mah. iya hitam. Yang ditulisin, digarisin Fata Yang hitam. daerah ya. It, Ini pakai ya 2 monitor kayaknya Fata ya. satu Kayaknya. Pak. Oh, satu. Di sini hitam. Pantesan bingung naon ya teh. Bentar. Wait. Oke, kelihatan nggak Pak? Kelihatan. Oh iya. Nah, itu SFT itu apa tuh, Fata? Supervised tuning data Pak. Jadi nanti data ini dikirimin lagi buat LLM-nya biar makin pinter gitu. Oh. Jadi nanti outputnya itu intinya konfigurasi yang baru, yang benar. Karena yang kita masukin tadi yang salah. Setelah itu masuk lagi deh ke eh, Ke LLM-nya. ya nggak masuk Oh, lagi ke langsung mesin langsung ke mesin bro, ke bawah. Oh. ke bawah. Oh, bentuknya file konfigurasi itu teh ya. Iya bro. Oh. Oh, itu mah bisa kayak upload file aja di write lagi di sebelah sononya. Nah iya. Tapi sebenarnya harusnya mau dilangsungin, cuman belum kepikir, belum belum ada ide gimana caranya biar biar langsung gitu dari sini. Untuk pendataan awal atau peminbokan Ya, kebayang lah. Siap. Oh iya. Mantap. Keren weh. Dari sini langsung masuk ke sini. Kalau Fata bagian apanya nih di sini? Di bagian ininya Pak. Jelema juga Di sininya Pak. orang mesin. Di bagian ini. Ini buat data reg-nya. Oh, di Data rack-nya. reg-nya. Bikin ini, Jadi bikin embeddingnya. Biar, iya bikin vektor. embedding gitu. Mana sih? Pakai model apa itu? Bikin data vektornya? YAML Pak. Bukan, modelnya. Bikin Oh, ke format embeddingnya pakai model apa? wait. Di CV wajib mau CV jadi ini persetujuan tapi penelitian proposal apa yang tadi kurang dijadi. Ini kata langsung. Kalau nggak salah itu pakai transformer lah apa gitu. Ini Pak. Transformer juga berarti. Turunan-turunan Sama transformer nggak? lah. Nggak pakai ini. Ya pengen level kayak gini. Nggak tinggal enter bisa pakai. Nggak muncul mana? Nggak muncul Pak. Ya udah, lagi sedang proses muncul. Oh iya, dari Hugging Face ya. Sama sih. Oke. Hugging Face embedding ya. Sama Pak. Kalau Sama. Pak Taufik juga. Baik. Saya juga pakai yang dari Hugging Face sih, cuman beda ya. Soalnya kan kalau bikin RAG beda-beda ya. Tiap bahasa hasilnya tuh butuh output embeddingnya beda-beda. Jadi kalau saya beda sih
pakai modelnya, cuman dari Hugging Face juga, Hugging Face-nya bening. Tembaknya. Oke, makasih infonya ya, Pak Teh. Prof, sudah Prof. Sudah, Dari saya Prof. Sudah sudah. tercerahkan Prof. Ya. Terima kasih Fatah. Terima kasih Pak Taufik. Kita tutup aja Terima kasih, pertemuan Prof. kita hari ini. Terima kasih, Pak Taufik. Fatah sukses selalu. Semoga cepat selesai paper jurnalnya biar bisa S2 ya. Amin. Nah, habis S2, Amin, S3 Prof. jangan kalah sama Pak Taufik. Siap. Pak Lanjut Taufik lagi, lagi Pak Ta. berpacu dalam melodi. Targetnya sabara Jangan 3. pulang dulu kalau belum sukses, Pak Ta. Betul. Kan Siap, Pak. untuk lain dulu. Kalau Untuk udah lain dulu Beraja sukses sampai dulu. jangan pulang negeri dulu sebelum Taiwan. mendapat pasangan hidup di sana. Oke? Siap. Cindo. Orang Cimahi. Siap. Nuhun, Patah. Siap, Assalamualaikum. Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Prof. Terima Terima kasih, kasih, Pak Taufik. Pak Taufik. Nuhun. Yuk. Oke. Ya, sama-sama Prof. Ya, Pak Ta, makasih ya. Yang masalah korban selanjutnya siapa? Ini teh saya teh nggak tahu. Anak Ini buahnya Pak Ibnu. ini naon? ini udah boleh izin keluar, Prof. Ya boleh. Nuhun. Tah. Oke, thank you. Saya di sini terus setudah kumaha. Ini selanjutnya siapa ini teh? Galihnya nggak ada. Mana? Udah jam Galih, Prof. Galih. Hah? Izin list, Galih Prof. Anggoro. Kunaon? Galih Anggoro. Galih kunaon? Kenapa sih Dia Galih? bikin machine learning sendiri, Prof. Oh gitu. Penemuan lah hitungannya. Dia mana dia? Belum keluar. Bentar, Bro. Ya, saya ini dulu.